Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korban Abdul Aziz. NPM saya 211 222 1026. Untuk dosen pembimbing kerja praktik saya adalah Budaya Yunitasari, STMT. Di sini saya akan mempresentasikan kerja praktik saya tentang metode pelaksanaan fonasi borpel di proyek pembangunan sarana pendukung radioteleskop Observatorium Bosca, Institut Teknologi Bandung. Oke, berikutnya tentang agenda presentasi hari ini terkait poin yang akan dibahas adalah latar belakang, lalu tinjauan umum proyek yang mencakup terkait data, pihak terkait, lalu organisasi, lalu juga tentang jadwal. Lalu tentang berikutnya terkait donasi borpel, lalu metode pelaksanaan di lapangan, lalu permasalahan yang terjadi dan solusi yang diterapkan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Oke, latar belakangnya, proyek pembangunan sarana pendukung radioteleskop Kigos di kawasan Observatorium Bosca ITB ini merupakan wujud dukungan ITB dalam mengembangkan fasilitas astronomi dan radio astronomi berstandar internasional. Nah, proyek ini dibangun sebagai prasarana untuk menempatkan antena radio teleskop Vigos, dan bangunan ini merupakan pertama di Indonesia yang dibangun dalam skema kerjasama ITB dengan Shanghai Astronomical Observatory dari Chinese Academy of Science. Lalu berikutnya tentang peninjauan umum proyek ini, secara gambaran singkatnya adalah lokasinya berada di Jalan Teropong Bintang, Lembang, di Kabupaten Bandung Barat. Lalu untuk ownernya sendiri dari Direktorat Pengembangan ITB. Untuk kontraktornya sendiri adalah PT Masik Lima Tama, lalu konsultan perencananya dari PT Tiasa Cahaya Asri. Lalu berikutnya terkait durasi pelaksanaan untuk SPMK-nya ada di 100 hari kalender. Lalu berikutnya terkait pemeliharaannya ada di 6 bulan. Lalu bangunan ini juga untuk penempatan antena radio teleskop yang memiliki beban besar. Untuk infonya kurang lebih di 85 ton. Nah, oke, lalu berikutnya terkait data proyek utamanya, eh, nama proyek ini adalah Prasarana Pendukung Radio Teleskop Vigos. Alamatnya di Jalan Peneropong Bintang di Lembang. Lalu untuk luas bangunannya ada di 64,1534 meter persegi. Lalu untuk luas lahannya itu sendiri ada di 6.763,064 meter persegi. Lalu untuk pagu anggarannya ini ada di 7.049.508.100. Lalu untuk terkait sumber dananya ini tersendiri ada di dana internal ITB. Lalu berikutnya terkait stakeholder dan organisasi proyek, pihak terkait yang terlibat dari sisi ownernya ada Direktorat Pengembangan ITB, lalu konsultannya PT Tiasa Cahaya Asri, lalu kontraktornya dari PT Matik Unit. Lalu untuk struktur organisasi proyeknya, dari sisi manajemennya itu sendiri ada project manager, lalu di bawahnya ada supervisor, lalu ada PIC. Lalu di bawah PIC-nya itu ada set manager. Lalu di bawah set manager itu ada namanya pelaksana. Di sampingnya ada juga ada set logistik yang membantu terkait pengadaan barang. Lalu ada juga mandor, subkontraktor, dan juga staf logistik itu sendiri. Lalu di kanan saya ada gambaran rencana rencana kurva S-nya terkait untuk 100 hari kerjanya. Lalu berikutnya terkait ruang lingkup kerja praktik. Fokusnya ada di pelaksanaan pekerjaan struktur bawah berupa operasi workflow, termasuk metode kerja, peralatan, dan pengendalian mutu, permasalahan, dan solusi lapangan. Lalu output yang disiapkan eh, ada beberapa eh, ringkasan data proyek dan organisasi, lalu berikutnya uraian metode pelaksanaan borpel, lalu ada rencana QC yang
mencakup toleransi, SLAM, dan cleaning, dan TREMI. Lalu berikutnya dokumentasi foto pelaksanaan, lalu ada analisis masalah dan solusi dari permasalahan yang ada di saat pembuatan fondasi borpel itu sendiri. Lalu manfaat bagi mahasiswanya itu sendiri ada memahami alur kerja fondasi dalam di proyek nyata, lalu mengenal koordinasi lapangan antara mandor, site manager, dan juga QC. Lalu untuk mengasah penerapan K3 dan dokumentasi mutu, lalu untuk proses belajar adaptasi metode terhadap kondisi di lapangan, termasuk dari tanah dan juga lahan itu sendiri. Lalu berikutnya ada fondasi borpel. Definisi dan fungsi fondasi borpel adalah fondasi dalam yang dibuat dengan pengboran. Kemudian dipasang tulangan dan dicor beton untuk menyalurkan beban ke lapisan tanah yang lebih kuat. Lalu umumnya digunakan ketika tanah permukaan kurang baik atau struktur menahan beban besar. Lalu berikutnya mekanisme daya dukung, end bearing, tahanan ujung, atau skin frictionnya, gesekan selimut. Terkait catatan proyek ini, lokasinya di Lembang karena di Lembang dan memiliki tanah yang relatif gembur. Lalu butuh kontrol stabilitas lubang karena tanahnya yang gembur itu sendiri. Lalu terkait rencana bawahnya itu lumayan dalam di angka 16 meter. Nah, untuk di samping saya, samping kanan saya ada gambar kerja pondasi itu sendiri yang direncanakan diameternya 80 cm atau 800 mili dengan kedalaman 16 meter. Lalu untuk titiknya kurang lebih ada di 46 titik dengan dengan pel capnya yang ukuran 14 meter kali 14 meter. Oke, lalu berikutnya terkait alat yang digunakan untuk pekerjaan borpel ini ada total station untuk stackpole, lalu mesin bornya itu sendiri, lalu juga ada untuk fabrikasi penulangan, lalu yang terakhir adalah pengecoran borpelnya itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya dari metode pelaksanaan borpel di lapangan. Yang pertama ada persiapan, itu kontrolnya adalah kesiapan alat dan juga metode. Lalu selanjutnya stake out, titik fondasi. Stake out ini terkait kontrolnya itu adalah tentang koordinat dan juga elevasi dari si fondasi itunya, fondasinya. Lalu preboring dan pemasangan casing itu lebih kontrolnya di stabilitas dinding lubangnya karena terkait rentang apa rentan amruk. Lalu selanjutnya dari pengeboran, pengeborannya itu sendiri sampai kedalaman yang direncanakan. Itu kontrolnya terkait vertikalitas dan kedalamannya. Lalu setelah itu ada di bottom cleaning atau pembersihannya. Lalu berikutnya ada pemasangan tulangan. Kontrolnya ada di selimut beton yang harus seragam. Lalu berikutnya adalah pengecoran borpel. Untuk kontrolnya itu sendiri adalah untuk di bagian selam betonnya. Lalu berikut yang terakhir adalah pencatatan dan finishing. Nah, di sini mencakupnya di volume beton dan juga waktu cor dan juga dokumentasi. Oke, untuk selanjutnya adalah penilaian mutu isi atau pengujian. Nah, kontrol mutu utamanya adalah toleransi posisi kemiringan vertikal minimum 1:100. Lalu selanjutnya stabilitas lubang menggunakan bentonite atau casing sesuai kondisi tanah atau muka air. Lalu ada bottom cleaning, sisa endapan di dasar lubang kurang lebih di 5 cm sebelum izin cor. Lalu selimut beton atau spacer atau cover sesuai spesifikasi minimal 7,5 cm pada laporan. Selanjutnya adalah pengecoran framing continue. Framing tetap direndam beton segar untuk mencegah segregasi. Segregasi. Lalu kontrol betonnya ada untuk sesuai rencana sam kerja di proyek kurang lebih di 18 sampai 22 cm. Untuk pengujiannya contoh ada di uji mutu di silinder di 7 hari, 14 hari sama 28 hari. Lalu selanjutnya ada di eh, tes PDA terkait untuk kapasitasnya. Lalu di bawah ada terkait untuk dokumentasi ujinya.
Lalu berikutnya ada permasalahan. Permasalahan yang ditemukan di lapangan. Permasalahan yang pertama biasanya ada pengeboran. Nah, pengeboran ini resikonya ada di dinding lubang runtuh atau penyimpanan vertikalnya dan juga endapan dasar. Lalu pemasangan tulangan. Pemasangan tulangan permasalahannya biasanya ada di eh, cake tersangkut atau terdeformasi atau selimut beton tidak seragam. Lalu permasalahan lainnya di pengecoran, beton terkontaminasi oleh air, lalu cold join, tremi, dan tersumbat. Lalu pasca cornya adalah si betonnya retak saat uji integritas atau kapasitas aktual di bawah rencana. Lalu untuk operasional dan lingkungannya adalah limbah dari bentonite sendiri, lalu cuaca, hujan, akses alat, dan koordinasi tim. Mungkin itu permasalahan yang ada. Oke, untuk selanjutnya, solusi dan adaptasi metode pada lapangan. Nah, solusi untuk pengeboran itu sendiri memakai pola yang cukup lumayan karena memakai 3 titik harus tuntas dulu untuk pengecoran borpelnya karena mengurangi resiko dinding runtuh akibat lubang terbuka terlalu lama. Lalu kedua, segmentasi tulangannya membatasi lahan dan juga karena tanpa kren ini memakai alat yang ada, alat berat yang ada, termasuk eskavator. Lalu untuk tahu betonnya tetap dijaga di angka 40 mili. Lalu untuk pengecorannya menggunakan batching plan. Nah, pengecoran dimulai saat setiap 3 titik sudah siap semuanya. Dengan untuk 3 titik ini dianggap 24,12 meter kubik. Untuk selamnya itu sendiri 18 sampai 12 cm, 22 cm. Oke, mungkin selanjutnya fokus ketiga pada pekerjaan borpelnya. Yang pertama adalah sterilisasi area manuver alat berat saat saat pengeboran. Lalu pemeriksa APD untuk pekerja termasuk helm, rompi, sepatu, sarung tangan dan juga penerangan saat kerja malam. Lalu manajemen lalu lintas terkonser dan juga alat pada area terbatas karena area Poska ini memang memiliki akses yang cukup lumayan sempit saat di lembangnya arah masuk ke lokasi Poskanya. Mungkin selanjutnya terkait kontrol bahaya lubang terbuka atau pagar terbatas, rambu, dan juga housekeepingnya. Lalu untuk penutupnya, untuk kesimpulannya, yang pertama metode borpel perlu aditif terhadap tanah gembur atau stabilitas lubang. Lalu berikutnya pola kerja tuntas 3 titik menekan resiko keruntuhan dinding lubang. Lalu selanjutnya segmentasi untuk pemesiannya dan juga memakai ekskavator untuk liftingnya atau efek pada lahan terbatas. Lalu terkait pengecoran eh, memakai 3 titik menjaga kontinuitas pencor dan menekan cold join. Nah, untuk sarannya kontrol viscositas dan densitas bentonite lebih intensif terutama saat hujan. Lalu perketat pengawasan overlap ikatan antara segmen eh, gauge-nya saat lowering. Lalu berikutnya siapkan contingency plan untuk risiko keterlambatan suplai beton. Lalu yang terakhir adalah sterilisasi area manuver alat berat saat melakukan memasukkan si pemesiannya untuk menghindari kecelakaan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.